Selamat datang kembali di channel Guru IPS Borneo. Saya doakan Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Video kali ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Sebelum kita membahas ke materi, sebelum Anda menonton, saya harap Anda sudah mensubscribe channel Guru IPS Borneo dan menyalakan loncengnya agar setiap kali saya memposting sebuah materi langsung masuk ke notifikasi di akun YouTube Anda. Kita mulai dari pembahasan yang pertama tentang jumlah penduduk. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, Indonesia ini menempati urutan keempat penduduk terbesar di dunia. Yang pertama sudah pasti di negara Cina ya, dengan jumlah penduduk 1,372 miliar ya. Kemudian India masih di angka 1,3 miliar juga, hanya selisih sekitar 60 juta jiwa dengan Cina. Kemudian yang ketiga Amerika Serikat dengan jumlah 321 juta jiwa. Sementara Indonesia pada tahun 2015 mencapai 256 juta jiwa. 5 tahun dari sekarang, kemungkinan besar pada tahun 2020 ini akan dilakukan sensus lagi secara menyeluruh. Jumlah penduduk yang besar itu bukan merupakan berita yang bagus ya, justru terkadang menjadi sebuah bumerang gitu ya. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi keuntungan hanya apabila jumlah penduduk usia produktifnya lebih banyak, itu akan menguntungkan ya. Usia produktif lebih banyak pun belum tentu menguntungkan juga, begitu ya. Nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Jadi menguntungkan itu karena jumlah penduduk usia produktifnya lebih banyak. Kalau yang non produktif lebih banyak, bukan lagi menguntungkan, itu justru menjadi beban. Yang kedua, menguntungkan apabila penduduk memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Sudah banyak tidak mempunyai sumber daya manusia yang bagus. Nah, itu justru yang membebani negara. Oke, sekarang ke persebaran penduduk. Persebaran penduduk itu merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Bisa nanti dibuat per provinsi atau per kabupaten untuk lebih rinci. Di masing-masing kabupaten nanti pasti ada datanya masing-masing. Dari persebaran penduduk kita bisa mengetahui kepadatan penduduk suatu wilayah. Entah itu misalkan di Jawa kepadatan penduduknya berapa, di Kabupaten Boyolali atau di Kabupaten Karanganyar kepadatan penduduknya berapa, atau di Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak kepadatan penduduknya berapa. Ini bisa kita ketahui. Kemudian wilayah yang memiliki sumber daya lebih baik atau wilayah yang maju, sudah pasti ya, kalau memiliki sumber daya yang lebih baik pasti wilayah tersebut maju. Nah, wilayah yang seperti itu pasti akan dipadati penduduk. Kenapa? Karena wilayah yang maju
pasti fasilitasnya lebih lengkap, baik fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kemudian juga tentang lapangan pekerjaan pasti lebih banyak tersedia, sehingga orang berbondong-bondong dari desa banyak yang menuju ke wilayah tersebut. Akhirnya muncul istilah urbanisasi, perpindahan dari desa menuju ke kota. Paham ya sampai sini ya? Nah, perlu diingat-ingat lagi, wilayah yang maju pasti akan dipadati penduduk. Oke, kemudian wilayah yang penduduknya masih jarang itu menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah tersebut belum bagus. Artinya pembangunan di Indonesia ini belum merata. Kalau penduduknya masih jarang, mungkin karena faktor di lokasi tersebut belum tersedia sarana prasarana yang bagus, belum tersedia fasilitas yang bagus, misalkan fasilitas kesehatan. Di suatu wilayah penduduknya jarang, kenapa? Karena mereka pergi ke wilayah lain yang penduduknya lebih bagus, mencari tempat yang tersedia fasilitas kesehatan yang bagus. Misalkan nanti di keluarga tersebut ada istrinya yang hamil, mau tak mau mencari wilayah yang tersedia fasilitas kesehatan untuk berjaga-jaga ketika istrinya melahirkan. Atau mungkin di suatu wilayah banyak terkena penyakit, akhirnya harus mencari pelayanan kesehatan yang baik. Itu ya, jadi wilayah yang penduduknya masih jarang itu menunjukkan bahwa pembangunan di wilayah tersebut belum bagus. Contoh wilayah yang penduduknya masih sangat sedikit atau kurang, atau istilah asingnya adalah underpopulation, itu contohnya wilayah Papua dan Kalimantan. Masih banyak wilayah yang belum berpenghuni atau hanya masih tanah-tanah yang kosong. Itu artinya apa? Penduduknya masih sangat kurang. Di wilayah tersebut perlu pemerataan persebaran penduduk. Kenapa? Lahan-lahan yang kosong itu tadi kan masih bisa dioptimalkan, masih bisa dioptimalkan potensi sumber daya alamnya, ya. Sehingga apa? Sehingga kalau penduduknya banyak, akhirnya lahan-lahan yang kosong, kemudian sumber daya yang belum bisa ditangani, akhirnya mampu diambil, mampu dioptimalkan, otomatis menambah pendapatan negara. Juga bagi masyarakat yang terjun ke wilayah tersebut pasti akan menikmati hasilnya. Tentunya harus mempunyai sumber daya manusia yang tinggi atau yang berkualitas. Salah satu cara untuk memeratakan persebaran penduduk adalah dengan mengadakan program transmigrasi. Ya, perlu kalian ketahui bahwa program transmigrasi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu, sejak zaman Belanda, ya. Cuman program transmigrasi ini baru tren atau baru populer pada masa pemerintahan Orde Baru atau pada masa pemerintahan Pak Soeharto. Pada saat pemerintahan Pak Soeharto, program transmigrasi ini dianggap berhasil. Oke, sekarang kita ke komposisi penduduk. Komposisi penduduk pengertiannya adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh pemerintah setempat. Komposisi penduduk ini dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Ya, jadi komposisi penduduk ini perlu
Untuk apa? Untuk memeta-metakan agar apa? Agar pemerintah mudah dalam mengambil kebijakan dalam proses pembangunan. Ya. Dari komposisi penduduk kita bisa tahu berapa sih jumlah penduduk yang masih produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi. Jadi jelas, oh yang tidak produktif sekian, oh jadi mereka ini harus mendapatkan bantuan dan sebagainya. Yang produktif berapa sih? Nah, orang-orang inilah yang harus mendapatkan berbagai macam pelatihan, terutama bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Selain itu, komposisi penduduk ini juga bisa untuk mengetahui perbandingan laki-laki dan perempuan. Kalau sudah diketahui laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, pemerintah jadi bisa menentukan program yang tepat sasaran. Oh, ini pemerintah laki-lakinya ada 10 orang. 10 orang ini oh cocok lah misalkan diberikan pelatihan tentang perbengkelan atau pelatihan tentang pembuatan kerajinan seni ukir dan sebagainya, tergantung di wilayah mana, tergantung sumber daya alam yang dimiliki di wilayah tersebut. Oke, dari data komposisi penduduk, pemerintah bisa membuat dan menetapkan kebijakan yang tepat sasaran untuk membina sumber manusia, sumber daya manusia di suatu wilayah. Jadi jelas ya, dengan komposisi penduduk ini memudahkan pemerintah untuk membuat langkah untuk membina sumber daya manusia. Contohnya seperti ini. Suatu desa banyak warga yang berjenis kelamin perempuan. Nah, setelah pemerintah tahu oh banyak perempuan, maka pemerintah bisa membuat program pemberdayaan berupa pelatihan menjahit, membuat boneka, atau menanam sayur. Itu kan tepat untuk perempuan. Kalau laki-laki beda lagi, seperti yang sudah saya katakan tadi tentang perbengkelan ataupun tentang pembuatan seni ukir, pertukangan dan lain sebagainya. Kemudian tentang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Di sini dikatakan keseimbangan dinamis artinya apa? Selalu berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Bisa dalam 5 tahun ke depan ini yang banyak penambahannya, banyak kelahirannya. Tetapi di tahun berikutnya bisa jadi berkurangnya lebih banyak. Seperti pada masa pandemi seperti ini, otomatis yang berkurang lebih banyak daripada yang tambah, begitu ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, antara lain kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi. Migrasi ini ada dua, yang masuk namanya imigrasi, yang keluar namanya emigrasi. Kelahiran dan kematian ini biasa sering disebut dengan faktor alami, sedangkan migrasi disebut dengan faktor yang non-alami. Indonesia ini termasuk negara yang mempunyai pertumbuhan yang cepat, ya. Tetapi pertumbuhan yang cepat ini terkadang membawa dampak yang negatif, gitu ya. Jadi pertumbuhan penduduk yang cepat ini harus diiringi dengan langkah pemerintah yang sigap untuk menyediakan lapangan pekerjaan seharusnya ya. Tetapi terkadang pertumbuhan penduduk ini tidak diimbangi dengan penanganan yang tepat, sehingga memberikan beberapa dampak negatif seperti berikut. Yang pertama, menyebabkan tingginya angka pengangguran. Bagaimana tidak, penduduk lebih cepat bertambah sementara pekerjaan yang tersedia hanya itu-itu saja. Akibatnya ya banyak pengangguran.
persebaran penduduk tidak merata. Kenapa? Karena ya mereka mencari fasilitas yang bagus. Mereka walaupun harus berdempet, harus ngantri, ya tetap di situ. Kenapa? Karena yang fasilitas yang bagus ya hanya di wilayah itu, belum tentu di wilayah yang lain sebagus di wilayah yang sudah ada. Kemudian komposisi penduduk tidak seimbang, di mana penduduk usia yang belum produktif jumlahnya lebih banyak. Apabila jumlah penduduk usia yang belum produktif lebih banyak, otomatis ini menjadi tanggungan untuk negara, karena mereka ini belum masuk angkatan kerja sehingga belum memberikan penghasilan bagi pemerintah. Kemudian dengan jumlah penduduk yang tinggi, otomatis arus urbanisasinya tinggi. Yang dari desa susah mencari pekerjaan, mereka berlomba ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah menurunnya tingkat kesejahteraan penduduk. Penduduk lebih banyak, otomatis pendapatan per kapita semakin menurun, ya. Kalau pendapatan per kapita menurun, artinya juga menurunnya tingkat kesejahteraan penduduk. Oke, kualitas penduduk. Kualitas penduduk ini dipengaruhi oleh 3 faktor, ya, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Ini yang paling menonjol. Masih ada faktor yang lain sebenarnya, ya. Cuman inilah yang paling menonjol untuk mempengaruhi kualitas penduduk. Yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan, ya. Rata-rata tingkat pendidikan di Indonesia ini masih sangat rendah, masih didominasi oleh lulusan SMP, SMA belum begitu banyak, apalagi yang sarjana, gitu ya. Rendahnya tingkat pendidikan ini akan berakibat banyak, ya, dalam perkembangannya, karena mereka yang lulusan SMA ke bawah, mereka kan tidak bisa bergerak di program yang padat modal. Otomatis mereka hanya bergerak di program yang padat karya. Artinya apa? Mereka nantinya akan terjun menjadi karyawan-karyawan di perusahaan, gitu ya. Akibat itu pun apabila mereka sesuai dengan kriteria. Kalau tidak masuk kriteria, ya mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Akibatnya ya banyak pemuda yang tidak dapat pekerjaan yang layak, ya. Justru juga malah banyak yang menjadi pengangguran. Dari segi kesehatan, di Indonesia masih dijumpai tingginya angka kematian bayi serta harapan hidup yang rendah. Artinya tingkat kesehatan belum memadai atau belum memenuhi standar. Dapat disimpulkan bahwa kualitas penduduk masih rendah dibandingkan negara-negara maju. Indikator kesehatan di negara maju itu biasanya rendahnya tingkat kematian bayi serta semakin tingginya angka harapan hidup. Kemudian faktor yang ketiga, faktor kesejahteraan penduduk, ini tentunya tidak lepas, ya, dari faktor mata pencaharian atau pekerjaan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja. Semakin banyak golongan muda yang menganggur, maka semakin menambah beban negara. Kenapa menambah beban negara? Karena mereka ini tetap dihitung, ya. Mereka ini harus mendapatkan bantuan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka ini akan memperkecil pendapatan per kapita. Apabila pendapatan per kapita itu mengecil, artinya menggambarkan menurunnya kesejahteraan penduduk. Apabila kesejahteraan penduduk ini menurun, berarti juga kualitas penduduknya juga belum
Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Silahkan dibaca berulang-ulang, ditonton berulang-ulang agar Anda bisa memahaminya 100% begitu ya. Walaupun tidak bisa, terkadang tidak bisa 100%, ya minimal lah di angka 80% sambil dipelajari lagi agar bisa belajar dengan eh, dengan tepat gitu ya kawan-kawan ya. Tetap dukung terus channel ini agar mampu berkembang dan konsisten memberikan kontribusi yang baik dalam dunia pendidikan. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke kawan-kawan yang lain. Terima kasih.